Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG ya, teman-teman ya. Tentunya soalnya tentang EJT, Situational Judgment Test untuk semua guru ya, teman-teman ya. SJT itu adalah soal yang membahas tentang situasi kerja ya teman-teman ya. Kalau guru ya berarti situasi kerja di sekolah. Ya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Langsung saja soal yang pertama. Budina merupakan guru yang baru dipindahkan ke sekolah lain. Ada peserta didik yang cepat memahami pelajaran, sementara yang lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi yang sama. Bagaimana sikap yang paling tepat bagi Budina dalam menghadapi situasi ini? Ya teman-teman ya. Bagaimana ini teman-teman? A. Menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras agar bisa menyamai teman-temannya yang lebih cepat memahami. B. Mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. C. Mengajak peserta didik untuk lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya yang memerlukan lebih banyak waktu. D. Membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing. E. Mengabaikan perbedaan tersebut dan memberikan pelajaran dengan cara yang sama untuk semua peserta didik. Perhatikan ya teman-teman ya, untuk opsi yang E ini kalau ada mengabaikan kita langsung apa itu namanya cross ya teman-teman ya. Salah ya di sini karena ada mengabaikan. Tidak boleh ya teman-teman ya. Sebagai guru tidak boleh mengabaikan murid ya teman-teman walaupun ada perbedaan. Oke, lanjut yang A menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka harus belajar lebih keras agar bisa menyamai teman-temannya yang lebih cepat memahami. Ini untuk murid ya teman-teman. Kalau belajar dia lebih keras, ya ini juga bagus, tapi terlalu memaksa ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Yang B, mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. Bagus ya teman-teman ini untuk yang opsi B. Opsi C, mengajak peserta didik yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya memerlukan lebih banyak waktu. Ini juga bagus ya teman-teman. Terus yang D, membagi peserta didik berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Jangan ya teman-teman ya, karena guru memberikan materi yang berbeda karena sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan ya teman-teman, tidak boleh ya. Langsung skip saja. Untuk opsi yang B, yang C, ini jawaban yang paling benar adalah yang B ya teman-teman ya, karena di sini mengadakan diskusi dengan seluruh kelas untuk menemukan metode belajar yang paling nyaman untuk semua peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa mengikuti semuanya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Untuk soal EJT ini berpoin ya teman-teman ya. Paling benar, jawaban yang paling benar itu adalah poinnya adalah 5 ya teman-teman ya. Untuk poin yang keempat itu untuk opsi yang C. Poin ketiga itu yang opsi yang A ya teman-teman ya. Untuk poin 2 itu adalah ini yang opsi yang D ya teman-teman ya. Ini poin 2 yang terakhir. Poin 1 itu untuk opsi yang E karena mengabaikan. Nah, itu ya teman-teman ya untuk jawaban nomor 1 itu adalah yang B ya teman-teman. Lanjut soal kedua, Pak Heri adalah seorang guru yang ramah dan mudah akrab dengan peserta didik. Suatu hari, seorang peserta didik melaporkan ke ruang BK bahwa ia melihat Pak Heri sedang berbincang berdua dengan seorang siswi perempuan sepulang sekolah. Pak Heri juga terlihat akrab dan tidak menjaga jarak dengan siswi tersebut. Situasi tersebut berkembang menjadi isu yang cepat tersebar di kalangan siswa dan guru. Jika Pak Heri menanyai Anda sebagai sesama guru perihal situasi tersebut, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Yang B,
menyarankan Pak Heri untuk berbicara dengan siswi-siswi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. C. Menyampaikan dukungan Anda kepada Pak Heri dan menyarankan agar dia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. D. Menghindari terlibat dalam masalah tersebut dengan mengatakan kepada Pak Heri bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang situasinya. E. Memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi. Oke ya teman-teman, jadi jawabannya adalah sikap yang sebaiknya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan Pak Heri tentang pentingnya menjaga jarak profesional dengan siswa untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang A. Terus opsi yang B menyarankan Pak Heri untuk berbicara dengan siswa-siswi untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan ya teman-teman ya, ini malah menyembunyikan sesuatu ya. Untuk opsi yang C, menyampaikan dukungan Anda kepada Pak Heri dan menyarankan agar dia tidak perlu khawatir dengan isu tersebut. Jangan ya teman-teman ya, Anda sebagai teman guru ya nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Jangan jangan khawatir seperti itu. Maksudnya itu jangan mendukung bahwa tidak ada terjadi apa-apa, itu tidak boleh ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, menghindari terlibat dalam masalah tersebut dengan mengatakan kepada Pak Heri bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Jangan ya teman-teman, malah tidak tahu apa-apa padahal tahu, itu tidak bagus bagi teman seorang guru ya, ya teman-teman ya, tidak boleh ya. Untuk opsi yang D ini jangan ya. Untuk yang E, memberitahu Pak Heri bahwa sebaiknya dia segera mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi. Ini bagus sekali ya teman-teman. Jawabannya paling bagus daripada opsi yang A ya teman-teman. Ini bagus sekali. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Yang E itu nilainya per poinnya adalah 5 karena di sini soal JT. Jadi poin 4 yaitu yang opsi yang A. Poin 3 itu adalah yang poin B. Habis itu poin kedua adalah yang C, poin 1 adalah yang D. Jadi jawaban paling tepat adalah yang E ya teman-teman ya, poin 5. Lanjut soal ketiga, Pak Fadil merupakan seorang ayah tunggal yang memiliki anak usia 4 tahun yang dititipkan di Taman PAUD dekat sekolah tempat Pak Fadil mengajar. Hari itu, Pak Fadil memiliki jadwal mengajar mulai pagi hingga menjelang makan siang, sementara pada saat bersamaan, Pak Fadil mendapat undangan rapat MGMP dan anaknya mengikuti lomba mewarnai yang akan dimulai pagi. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Pak Fadil? A. Mengantarkan anak ke sekolah lebih awal, mengajar seperti biasa, lalu menghadiri rapat MGMP walaupun terlambat dan meminta kerabat untuk mendampingi anak di lomba mewarnai. Bagus ya teman-teman, ini untuk opsi yang A. Tidak ada yang dikorbankan ya, mengajar, tetap mengantarkan anak, tetap mengajar seperti biasa ya teman-teman. Terus habis itu, maksudnya itu mengajar sesuai dengan waktu ya teman-teman, tepat waktu. Terus yang B, meminta izin kepada kepala sekolah untuk menghadiri rapat FGMP dan meninggalkan kelas sebentar untuk mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Ini kurang bagus ya teman-teman, sebagai guru itu meninggalkan kelas sebentar ya. Jangan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, kita skip dulu. Opsi yang C, menyusun jadwal pengganti dengan sesama guru untuk mengajar di kelas sehingga bisa fokus mendampingi anaknya di lomba mewarnai dan menghadiri rapat MGMP. Jadi ini hanya untuk kepentingan pribadi ya teman-teman ya. Jadi malah membuat apa itu namanya, merepotkan teman ya teman-teman ya, sesama guru ya, tidak boleh ya teman-teman. Langsung kita skip saja ya. Untuk yang D, mengatur jadwal mengajar dengan sesama guru agar bisa menghadiri lomba mewarnai anaknya sebentar kemudian kembali mengajar dan menghadiri rapat MGMP. Nah ini juga termasuk lumayan ya teman-teman ya jawabannya daripada opsi yang B dan C. Terus kemudian yang E, meminta izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti rapat MGMP dan fokus mengajar setelah mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Ini malah meninggalkan pekerjaan ya teman-teman, maksudnya itu meminta izin kepala sekolah untuk tidak mengikuti MGMP, tidak ikut MGMP malah ya teman-teman ya, dan fokus mengajar serta mendampingi anaknya di lomba mewarnai. Nggak boleh ya teman-teman, ini untuk opsi yang E ya. Jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang A ya teman-teman. Ini poinnya 5. Terus poin 4 yaitu yang D. Poin 3 yang E ya teman-teman ya. Terus poin yang kedua itu adalah yang C ya teman-teman ya. Terus poin 1 adalah yang B. Nah,
Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Kita lanjut soal yang keempat. Di sekolah TNB terdapat ketegangan antara Bu Mirna, guru bahasa Indonesia, dengan Pak Salim, guru IPS, terkait pelaksanaan pentas seni. Bu Mirna merasa bahwa Pak Salim dan beberapa guru muda lainnya tidak mengikuti saran atau instruksi yang diberikan. Sebaliknya, Pak Salim dan guru muda lainnya merasa bahwa Bu Mirna terlalu otoriter dan tidak mau menerima ide-ide baru yang mereka usulkan. Ketegangan ini menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif dan komunikasi antara dua kelompok guru tersebut menjadi terhambat. Jika Anda sebagai bagian dari guru muda lainnya, bagaimana Anda akan mengatasi hal tersebut? A. Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan. Ini terlalu terburu-buru ya teman-teman ya, langsung melaporkan kepada kepala sekolah, terlalu buru-buru ya, kita skip dulu. Terus kemudian yang B, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh staf pengajar untuk mendiskusikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Ini bagus sekali ya teman-teman ya, mengadakan rapat terbuka, jadi semua bisa melihat ya teman, menghadiri seluruh staf pengajar ya untuk berdiskusi masalah dan mengambil keputusan bersama. Bagus sekali ya teman-teman yang untuk opsi yang B. Terus yang C, mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior sekaligus membuka ruang bagi guru junior untuk berbagi ide dan pendekatan guru. Ini bagus ya teman-teman untuk yang C. Yang D, mengadakan pertemuan khusus antara Bu Mira dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Mengadakan pertemuan khusus ya teman-teman ya. Ini juga bagus sekali ya teman-teman karena di sini ada pertemuan khusus ya antara Bu Mirna dan guru-guru muda untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Bagus sekali ya. Untuk yang E, mengabaikan ketegangan dan tetap fokus pada tugas masing-masing dengan harapan masalah akan meredam sendirinya. Tidak mungkin ya teman-teman ya. Untuk yang opsi yang E kita skip saja bahwa ini bukan jawabannya karena di sini ada mengabaikan ya teman-teman. Jangan ya. Habis itu kita lihat untuk jawaban yang paling benar ya. Kira-kira yang mana teman-teman? A, mengadakan rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh staf. Padahal di sini adalah Bu Mirna dan guru Pak Salim ya, guru IPS ya. Jadi tidak usah terlalu terbuka, semuanya ya dihadiri oleh seluruh staf ya. Jangan ya teman-teman ya. Ini kurang bagus tapi masih bagus, tapi jawaban yang paling bagus itu jawaban yang D ya teman-teman ya. Yang C, mengembangkan program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior. Ini juga bagus sekali, tapi di sini karena ada permasalahan ya teman-teman ya, ada ketegangan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi yang D ini adalah poinnya 5 ya teman-teman ya. Poinnya 5. Terus kemudian poin 4 adalah C, yang poin 3 adalah yang B, poin 2 adalah yang A, poin 1 adalah yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Soal kelima, sekolah Anda menerima laporan bahwa salah satu guru terlibat dalam tindakan yang tidak etis dan mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investasi. Bagus ya teman-teman ya. Untuk yang A, B, melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Ini juga bagus. C, menutup-tutupi kejadian. Jangan ya teman-teman, kita skip saja. Menutupi kejadian dan berharap masalahnya hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya, jangan ya. Terus habis itu yang D, fokus pada pemulihan dan pengatasan trauma pada pihak-pihak yang dirugikan. Jangan ya teman-teman ya, kita skip ya, karena di sini adalah fokus pemulihan, kita tidak melakukan investigasi, tidak melakukan tindak lanjut, itu jangan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, fokus pada penyebab mengapa hal itu terjadi agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Fokus penyebab mengapa. Ya, di sini hanya pada fokus pada penyebab mengapa ya, teman-teman. Jadi, jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, melakukan investigasi serta tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Yang A, fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investigasi. Ini kurang ya, teman-teman ya. Di jadi jawaban B adalah poinnya adalah 5. Terus habis itu yang A poinnya 4. Yang
E poin 3, yang D poin 2, yang C poin 1. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.